Halo, ketemu lagi dengan saya channel Dokter Made Hipnotis. Channel yang berbicara tentang hipnoterapi, hipnotis dan pikiran manusia. Teman-teman yang memiliki masalah tentang hipnotis, hipnoterapi dan pikiran manusia bisa menulis di kolom komentar. Kali ini kita berbicara soal kesurupan. Teman-teman tahu toh kesurupan? Sebagian besar tahu. Jadi kesurupan itu kayak orang kemasukan makhluk gaib, entah itu roh, setan, jin, apapun itu, sehingga dia berbicara seolah-olah dia itu adalah makhluk di luar orang tersebut. Misalnya kalau dokter kesurupan, maka orang yang berbicara itu adalah bukan dokter, tetapi orang yang masuk ke dalam diri dokter. Orang kenal sebagai makhluk astral. Apakah benar demikian atau tidak? Oke, kita ulas ya sepintas tentang kesurupan. Nah, kesurupan ini bisa terjadi secara massal ya, bisa juga perorangan. Nah, kesurupan ini biasanya terjadi banyak di lingkungan sekolah ya, rumah sakit ya. Biasanya dikenal ada tempat angker lah. Di sekolah itu biasanya ada pohon gitu ya, yang besar yang dipercaya ada penunggunya. Kemudian rumah sakit ada peristiwa kematian yang tidak wajar. Bahkan beberapa rumah sakit ada cerita soal suster ngesot ya. Kemudian lokasi-lokasi di kampung ya, misalnya perkebunan atau apa yang dipercaya ada makhluk gaibnya. Bahkan ada video ya atau layar bioskop yang menceritakan soal lokasi perkampungan yang mistik banget ya. Dan tempat lain lagi misalnya rumah tua, rumah yang tidak dihuni ya. Karena kita sebagian percaya kalau rumah tidak dihuni biasanya dihuni oleh makhluk gaib. Dan acara-acara uji nyali yang biasanya mencari lokasi-lokasi yang dianggap bangunan tua, bangunan yang punya sejarah kuno gitu ya. Nah, sering terjadi kejadian yang namanya kesurupan itu terjadi di lokasi tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi kesurupan? Kalau kita berbicara meninjaunya dari pikiran ya, dokter tidak meninjaunya dari sudut agama atau budaya di tempat kita. Nah, pikiran manusia itu kan dibagi atas dua, pikiran sadar manusia dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kekuatannya 95%. Pikiran sadar manusia kekuatannya 5%. Artinya, kalau orang bawah sadarnya menguasai dirinya, maka orang tersebut bisa mengalami kesurupan walaupun dia berpendidikan tinggi. Karena ketika orang berpendidikan tinggi, biasanya dia menggunakan logikanya dia. Ya, logikanya dia, sehingga kayaknya kalau dia berbicara pakai logika nggak mungkin dia ada makhluk astral atau makhluk gaib ya. Tetapi anehnya kesurupan itu bisa terjadi di lingkungan yang boleh dikatakan pendidikan ya, seperti misalnya rumah sakit gitu ya. Kemudian sekolah, bahkan sekolah-sekolah tingkat SMA, akademi pun bisa banyak terjadi kesurupan. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Contohnya ya, ketika di sekolah itu orang percaya bahwa pohon beringin atau pohon yang besar yang ada di belakang sekolah itu adalah angker. Ya, kemudian cerita soal hantu ngesot yang selalu muncul di malam-malam tertentu, di kamar pasien tertentu ya, dan ceritanya ini terjadi terus-menerus sehingga dipercaya banget bahwa hantu ngesot itu, suster ngesot itu benar ada, dan pohon yang ada di belakang sekolah itu benar-benar ada. Bahkan lokasi kampung tertentu, cerita itu sudah puluhan tahun bahwa lokasi itu benar-benar angker. Rumah tua itu benar-benar angker. Bahkan orang melakukan syuting atau uji nyali itu biasanya mencari tempat yang dipercaya bahwa tempat itu angker. Nah, orang yang mempercaya itu umumnya kan siswa sekolah, ya, orang yang bekerja di rumah sakit, bahkan pasien yang ada di rumah sakit itu ya, kalau dia berada tinggal di lingkungan rumah sakit, dia biasanya tahu cerita itu.
kemudian orang kampung ya, kemudian orang yang ikut uji nyali pun percaya kalau lokasi itu adalah lokasi angker. Nah, biasanya kesurupan itu terjadi ketika gelombang pikiran kita itu turun dari beta ke theta ya, turun nih ke theta. Jadi kalau gelombang pikiran turun itu, kalau gelombang beta itu biasanya pasiennya masih menggunakan pikiran sadarnya secara aktif ya, menggunakan logikanya secara aktif. Ketika dia mengalami situasi kayak rileks, santai gitu ya, misalnya anak-anak sekolah lagi istirahat karena kelelahan dari pagi sampai siang istirahat. Nah, itu gelombang pikiran anak-anak sekolah itu biasanya turun dari beta ke theta. Nah, dalam keadaan turun inilah pikiran bawah sadarnya menjadi aktif. Nah, kalau pikiran bawah sadarnya aktif ini, pikirannya terisi dengan hal-hal yang mistik ya, termasuk dia percaya bahwa ada roh penunggu pohon beringin yang ada di belakang sekolahnya, maka yang terjadi adalah pikiran bawah sadarnya langsung aktif ya. Bisa terjadi kesurupan massal pada anak sekolah. Begitu juga dengan rumah sakit ya, begitu juga dengan lokasi syuting. Nah, anehnya dia berbicara itu seperti seolah-olah dia adalah penunggu pohon yang ada di belakang rumah, setan ngesot yang ada di rumah sakit itu masuk ke dalam dirinya. Bahkan peserta uji nyali pun bisa kesurupan seolah-olah penunggu rumah tua itu masuk ke dalam dirinya. Dia berbicara, bahkan kalau kita lihat ya, orang yang kesurupan kalau ditanya siapa kamu, dia akan berbicara seolah-olah itu jin. Dia berbicara seolah-olah saya saya adalah penunggu kamar ini, saya adalah penunggu rumah tua ini. Nanti kenapa kamu bisa masuk? Ya karena ini. Nah, sebenarnya kalau menurut sudut pandangan dokter, itu adalah pikiran bawah sadarnya yang bermanifestasi. Jadi pikiran bawah sadarnya aktif banget dan itu mendominasi dirinya dia. Jadi seolah-olah dirinya mengalami yang namanya makhluk astral masuk ke dalam dirinya dan kita melihatnya sebagai orang yang kesurupan. Nah, teman-teman, apakah orang yang mengalami kesurupan itu sadar penuh? Sebenarnya dia sadar, ya. Bahkan dia masih menggunakan logikanya dan analisanya. Sehingga ketika teman-teman berada atau menemui orang yang kesurupan, teman-teman bisa ajak bicara, ya. Karena pendengarannya atau kesadarannya masih ada. Ketika kita ajak komunikasi, kita berbicara dengan alam bawah sadarnya. Ketika kita bicara kamu siapa gitu ya, dia akan menjawab saya si A, orang yang menunggu rumah ini. Nah, yang berbicara itu pikiran bawah sadarnya. Ketika kita ajak misalnya lah pikiran bawah sadarnya, kita kalau mau mengobati orang yang kesurupan itu kita harus seolah-olah percaya kepada pikiran orang tersebut. Kita misalnya dia ngomong saya penunggu rumah tua itu. Nah, kita minta, boleh enggak kamu pergi dari orang yang kamu hinggapi? Kalau dia bilang, saya tidak mau gitu ya. Maunya kapan gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita memakai sesuatu yang dipercaya bahwa itu bisa membuat dia keluar, misalnya lah, kalau di situ dipercaya harus misalnya nyembelih ayam hitam misalnya. Nanti saya sembelih ayam hitam itu, tapi kamu pergi ya gitu. Nanti biasanya makhluk astral itu mengaku, ya saya pergi sembelih. Nah, pas ayam hitamnya disembelih dia pergi. Sebenarnya itu adalah termasuk belief yang dipercaya oleh orang tersebut. Jadi kalau orang yang kerasukan itu percaya bahwa memotong ayam itu bisa membuat dia keluar, dia keluar. Atau ketika dia percaya bahwa pemuka agama itu hebat dan bisa membuat dia keluar, ya ketika pemuka agamanya ngomong ya dia keluar. Intinya apa yang orang itu percaya. Bahkan ketika orang yang kesurupan itu percaya bahwa dia kemasukan suatu makhluk astral yang
hebat, yang tidak kebal dengan apapun, maka ketika orang berbicara dengan memenuhi syarat itu dia kebal karena dia merasa gitu loh. Tetapi biasanya kita bisa menanyakan kepada orang itu apa yang bisa membuat dia makhluk astral itu pergi. Intinya teman-teman, ketika kita menghadapi kesurupan, kita percaya bahwa apa yang kita bicarakan kepada orang tersebut sebenarnya kita tidak berbicara dengan makhluk astralnya, tetapi kita berbicara kepada pikiran bawah sadarnya, di mana pikirannya dia percaya banget bahwa di tempat itu ada penunggunya atau makhluk astral yang masuk ke dalam dirinya. Dan bagaimana kita memperbaikinya? Ya kita ngikuti apa yang ada di tempat tersebut. Kalau dia percaya bahwa dengan cara A atau cara B bisa membuat makhluk astralnya pergi, ya kita bisa lakukan hal tersebut. Nah teman-teman, untuk mencegah kesurupan itu bagaimana caranya? Yaitu kita harus menyaring sesuatu informasi yang ada di dalam pikiran kita. Misalnya lah, kita masuk ke dalam suatu sekolah, lalu kita mendengar cerita bahwa di ruangan kelas itu ada penunggu makhluk halus. Nah, kita harus tidak mengaminkan itu, tetapi kita menggunakan analisa bahwa nggak mungkin ada makhluk halus di dunia ini dan itu sangat mustahil. Ketika kita mempercayai sesuatu bahwa itu tidak ada, maka kita bisa terhindar dari kesurupan. Tapi bedanya, ketika cerita itu berkembang dan kita aminkan dan kita percaya cerita itu, maka kita bisa menjadi bagian yang orang bisa mengalami yang namanya kesurupan. Oke teman-teman, kita berbicara tentang topik pikiran manusia yaitu kesurupan. Oke, tetap semangat